Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah nge-review casing ini ya, si Techwear VX Trinity M2 ya, dan juga kita udah unboxing ada fan topan kuat dari Techwear, sama juga ini unboxing cooler dari Segotep ya, Segotep FI4 ya. Di video kali ini kita akan rakit pakai casing ini teman-teman ya. Cuma gua akan pakai Mini ITX teman-teman, karena dari kemarin kan kita rakitnya pakai Micro ATX, dan Micro ATX yang di gua adanya yang 8 slot baut gitu ya, 4 slot RAM gitu, jadi bablas. Nah gue pengennya pakai ini biar nggak bablas gitu ya. Oke, karena gue nggak punya Micro ATX yang kecil teman-teman. Kayak ini B760 i5 Gen 13 sama RAM DDR5 2x16 harusnya ya. Kita akan pasang sama RTX 3050 sama PSU 650. Kita akan rakit, lalu nanti kita akan jajal testing pakai si cooler ini ya, FI4 dari Segotep, sama pasang fan ya. Dia udah dapat fan casing ini tuh RGB samping 2 dan belakang 1. Jadi kita tinggal pasang 2 di bawah sama 2 di atas ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung masuk aja ke proses perakitan si PC ini. Ini dia teman-teman ya, Mobo prosesor RAM SSD-nya di sini, sama ini si heatsinknya ya, heatsink coolernya dari Segotep FI4. Oke, ini teman-teman step by step. Yang pertama kalian pasang dulu bracketnya untuk Intel atau AMD. Nah yang gua kan ini untuk Intel ya, jadi udah gua pasang. Terus ini backplate-nya tinggal sesuaikan ya. Oke, karena ini 1700 berarti kita turunin satu step. Kalau kalian pakai Intel Ultra berarti 1700 juga guys, sama aja soalnya. Oke, ini pastiin sesuai sama di belakang. Nah, kita buka, kita kasih dia pasta sebiji jagung aja guys di tengah. Nah segitu juga udah cukup ya. Nah ini jangan kebalik ya teman-teman ya, harusnya begini sih. Coba gue lihat dulu ya, harusnya kayak gini. Walaupun kebalik nanti kita lepas ulang lagi aja guys. Nah, udah gini tinggal disesuaikan, lalu dibaut teman-teman ya. Ini pemasangannya masih pil gampil lah guys, masih easy lemon ini mah. Oh. Nanti jangan lupa untuk ngeluarin kabelnya teman-teman ya, karena di sini ada kabel USB 2.0 itu harus dicolok. Kalau nggak dicolok nanti kalian nggak bisa munculin indikator displaynya teman-teman. Nah karena ini lagi pakai Mini ITX, terus USB 2.0-nya ada di sebelah mana ya, sini nih teman-teman ya. Gua akan keluarin lewat situ guys. Oke, ini apa gua kebalik ya? Ini indikatornya gimana dah? Oh dia begini guys. Bener kan ah? Walaupun kebalik nanti tinggal dituin lah. Nah pokoknya ini nanti kabelnya kita pasang, ntar gue rapin teman-teman. Pokoknya USB 2.0 harus dicolokin ya ke motherboard. Karena posisi Mini ITX ini tinggal gue masukin ke sini teman-teman ya, karena si portnya tuh ada di sini kalau nggak salah ya. Nah ya di sini teman-teman. Oke, bisa aja sih lewat atas begini, fleksibel aja lah, tinggal disesuaikan aja teman-teman. Oke, nanti dari fan-nya ini ada PWM sama RGB, tinggal colokin ke motherboard atau ke controller, tergantung skema kalian guys, makainya yang mana ya. Karena ada beberapa rakitan PC yang pengennya pakai controller, ada yang pengen pakai apa namanya, langsung colokin ke motherboard, itu juga bisa. Oke, kalau misalkan nanti di sini fan-nya mentok sama RAM, agak naikin aja guys. Tapi untungnya di sini posisinya pas. Oke, ini udah clear sih guys. Sekarang kita tinggal menuju ke casing ya.
Ini dia teman-teman si casingnya ya, Techwear VX Trinity M2. Di sini kabel udah gua rapihin karena biasanya memang gua ngerapihin kabel dari awal ya. Pertama kabel dari casing ini yang dari front panel ini semua turun ke bawah, guys. Udah dirapihin ke sini. Terus kabel dari fan samping sama fan belakang ini gua naikin ke atas sama ini ke sini, jadi semua nyambung jadi satu ke sini ya. Oke, jadi itu akan mempermudah. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai controller ARGB juga boleh, itu dibebaskan ya. Terus untuk casing seperti ini yang biasa gue lakukan adalah pertama kita pasang dulu motherboard teman-teman ya, motherboard ke sini, lalu abis itu colok-colok dulu kabel yang ini, lalu fan casing untuk yang bawah sama atas juga boleh, baru nanti yang terakhir power supply ya. Power supply colok-colok dulu kabelnya teman-teman, baru nanti kalau kabelnya udah pada nyolok baru dibaut. Atau bisa juga sih kayak motherboard, terus power supply, baut power supply, baru fan casing. Itu fleksibel aja, sebenarnya nggak ada aturan baku teman-teman ya, selera. Kayak ini gue masukin motherboard dulu. Buat masukin motherboard mah gampang ya, tinggal masukin aja. Tinggal begini aja teman-teman. Oke, mungkin ini akan kelihatan bolong ya, tapi kan kita nanti pakai graphic card, dia akan ketutup teman-teman. Oke, kalau kalian rakitnya tanpa graphic card baru tuh kelihatan kofong ya. Kalau pakai graphic card akan sedikit tertutup, sama ada fan bawah juga nanti bakal ketutup teman-teman. Oke, gue buat dulu di sini. Mana ini teh? Enggak sih, war mata saya. Gue ngerakit mendekati jam sahur teman-teman. Ini harus diputar-putar begini. Ya, bautnya jatuh guys. Oke. Gue harus berdiri guys. Nih, lampu nyalain dulu deh. Bentar. Biar terlihat sama saya. Terus mana lagi? Di sini. Sama tadi bautnya jatuh kemana tuh tadi? Ambil lagi deh bautnya. Jadi motherboard tinggal masukin aja teman-teman ya. Nah, kelar dari sini kalian colok-colokin dulu guys per kabel-kabelan yang dari casingnya sama fan casing yang sebelakang sama sampingnya, itu biar kalian lebih mudah teman-teman. Kabel dari casing udah gua colokin teman-teman ya. Dan di sini kabel dari power supply udah gua colokin yang 8 pin sama yang 24 pin. Jadi gue lebih saran enaknya colokin duluan teman-teman. Kalau udah gini baru kita baut si power supply-nya guys. Ya. Karena itu akan lebih memudahkan menurut gua ya. Cuman balik lagi kalau misalkan kalian gua mau ini aja bang, mau pasang power supply dulu, colok kabelnya nanti, boleh-boleh aja. Itu mah bebas, gak ada aturan baku. Sekali lagi, lu mau boleh, tidak pun tidak apa-apa, preferensi masing-masing teman-teman. Oke, habis ini kita pasang fan casing ya. Ini time lapse aja ya, 2 di bawah dan 2 di atas. Sudah selesai teman-teman ya. Kalau casing akuarium gini, bagian sininya rada berantakan, nggak apa-apa guys. Kalian tenang aja ya. Jadi untuk jalur kabel manajemen, makanya dari awal gue saranin cicil ya. Jadi dari atas, dari front panel ya, dari HDD LED reset power, tombol power, USB 2, USB 3 gitu ya, audio jack, semua turun ke bawah teman-teman ya. Langsung colokin sesuai tempatnya di motherboard. Habis itu fan kalian colokin dulu ke motherboard yang bawaan ya, 2 samping sama 1 belakang. Oke. Terus power supply colokin dulu 8 pin di sini, 24 pin di sini, 8 pin graphic card ke bawah, baru sisanya pasang fan ya. Jadi akan ada numpuk-numpuk di sini ya untuk fan ARGB-nya. Kalau misalkan kalian nggak pakai controller. Kalau misalkan kalian pakai controller ARGB, fan dicolokin terakhir ke 1 controller. Nanti kalian bisa taruhin di sini guys, di dalam atau di bagian sini. Ya, kalau misalkan kalian nggak pakai hard disk atau SSD SATA. Oke. Ini tempat hard disk ya, udah gue pasang lagi. Intinya ini masih cukup gampang teman-teman. Gue masih menemukan yang lebih susah dan lebih sempit dari ini.
Ini gue bersyukur ini kagak nyusahin gue casingnya. Dia aman banget. Karena biasanya casing kecil-kecil kayak begini rada lumayan makan emosi, tapi yang ini masih lega, gue nggak bohong guys. Ini kita buka karena kita akan pasang graphic card sekarang. Oh, jadi nanti area sini kurang lebih seperti ini guys. Ini mungkin kelihatan akan kopong, tapi kan kita pasang graphic card sekarang. Nih. Jadi nanti dia agak nyaru bagian kolongnya. Nah, kita baut deh si graphic cardnya sekarang. Jadi area bawah seakan-akan keisi gitu. Seakan-akan kita pakai motherboard micro padahal mah mini. Terus tutupnya ini kita baut. Kita colok. Udah deh selesai. Jadi rakit casing ini masih termasuk gampang teman-teman ya. Gue kira bakalan susah, tapi ternyata masih clear aja. Oke, kita nyalain sekarang. Udah dicolokin ke listrik, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim menyala. Nah, PC-nya udah nyala ya. Oke, coolernya dia seperti ini. Kalau untuk fan si Tecware topan quad dia seperti ini ya. Oke, dan ini udah bisa sinkron karena dia ARGB. Kita sekarang tinggal tungguin masuk ke layar. Step selanjutnya kita harus buka manual, masuk ke website Segotep, lalu download aplikasinya si Segotep Digital ya. Di sini kalian bisa search aja segotep.com. Nanti scroll nih, ini kan halaman home-nya kayak gini ya. Scroll ke bawah, di bawah ada tab service support, download, terus diklik teman-teman. Nanti dia akan muncul seperti ini. Kalian pilih yang ini ya, Segotep Digital FE Series Cooler nih, yang ini nih. Oke, lalu klik download. Kita tungguin sampai downloadannya kelar, habis itu diinstal. Filenya nanti akan berupa RAR ya, kalian bisa klik. Gue bisa langsung install dari RAR, tapi kalau misalnya kalian mau install di ekstrak juga boleh sama aja. Oke, nah, install sampai clear. Kalau udah finish tuh, dipilih yang run Segotep digitalnya ya. Udah finish, terus pilih yes. Nanti dia akan muncul di sini teman-teman ya. Oke, berapa derajatnya? Dan di sini udah sesuai sih, di sini kayak 28, 30-an derajat, di sini juga sama 28 naik turun ke 30 derajat ya untuk si indikatornya teman-teman ya. Dan sekarang seperti biasa teman-teman ya, kita akan langsung stress test aja ya, stress CPU 1 menit dari sekarang. Kita lihat suhunya tertinggi berapa. Di sini sih ada di 42 derajat teman-teman ya. Oke, nanti kita lihat tingginya berapa. Oke, ini udah hampir 1 menit. Tertinggi sih di 46 derajat ya, aman ya, masih di bawah 85 jauh. Ini masih aman banget teman-teman. Kalau udah 1 menit kita stop ya. Nah, jadi dia akan turun lagi tuh ke 30-an ya. Ini sesuai. Jadi di sini ada bar usage. Kalau misalkan si prosesornya usage-nya lagi tinggi, dia penuh teman-teman ya sampai ke sini. Anggaplah ini kita start lagi sebentar nih ya. Dia naik lagi, nanti bar di sininya akan penuh teman-teman tuh ya. Kalau misalnya ini kita stop, dia akan turun lagi. Oke. Nah, untuk si aplikasinya setelah tadi kita install, dia tuh bukan yang bisa diotak-atik teman-teman ya, tapi dia akan muncul sebagai di bawah sini aja ya. Muncul di sini aja teman-teman, nggak bisa kita otak-atik setting ABCD, jadi plek-ketiplek untuk nampilin displaynya aja ya teman-teman. Oke. Sama di sini daya watt prosesor ya, ini ya yang package-nya ya, power ininya ya, power si i5 13400F karena gue lagi pakai i5 13400F. Oke, habis ini kita jajal game. Buat benchmarknya kita pakai Blackmagic Wukong aja ya. Ini gue set di 2K, harusnya displaynya 2K, settingannya very high ya, untuk full ray tracingnya sama grafiknya high aja, ini udah cukup ya. Ini untuk grafik cardnya gue pakai RTX 3050 teman-teman ya. Kita jajal benchmarknya.
Oke guys, kita udah kelar benchmark ya. Dia tadi sih gue lihat suhunya ada di 40-an derajat ya. Cuman kalau kita keluar dari si benchmark Wukongnya ini, kita lihat lagi di HW monitor suhu tertingginya berapa ya. Harusnya masih di bawah jauh dari 85 sih guys ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita lihat suhu maksimalnya ada di 51 derajat ya. Jadi masih cuek aja teman-teman. Selama di bawah 85 gue sih masih tenang aja. Idealnya ada di 30-an derajat. Ada display kayak gini juga, ini udah akurat teman-teman. Jadi ini udah mantep banget ya. Overall buat gue pribadi rakit di casing ini gue kira tuh bakal susah, bakal nyusahin gue, tapi ternyata ini masih gampang. Jujur aja guys, masih gampang ya. Kayak masih ada space lega untuk masukin kabel dari sini, terus dari bawah ya, terus dari atas ya, tuh itu masih ada lega teman-teman ya. Karena ini juga memang support pakai water cooling 240 teman-teman. Oke, dan gue pasang motherboard mini ITX pun ketika kita pasang graphic card ya, ini kalau nggak ngintip banget ke bawah ya, ini tetap kelihatan padat-padat aja dan hasilnya cakep-cakep aja teman-teman ya. Fan casing dari Tecware Tokpan kuatnya juga ini udah cakep banget ya. Oke, segitu aja dari gue. Kalau teman-teman minat, linknya udah gue drop di deskripsi dan juga di keranjang. Oke, semoga bermanfaat.